Sebelumnya pernah gitu temennya dipeluk sama kuntilanak. Hai guys, gue Ima, kembali lagi di Let's Talk. Nama gue Nindi, kali ini kita mau bahas tentang mitos. Gue Bizar. Kembali lagi bersama saya ada Fariski. Nama gue Putri. Halo semua, aku Rani. Selamat datang di Let's Talk episode 14. Selamat menonton. Percaya nggak percaya sih? Percaya, kalau emang make sense gue percaya sih. Jadi kayak pokoknya tentatif sih, kayak tergantung mitosnya apa gitu. Jadi kalau dibilang percaya semua, nggak semuanya gue percaya. Karena gue orang Sunda, mungkin banyak banget sih mitos-mitos dari Sunda juga yang gue kadang-kadang nggak percaya, kadang-kadang percaya. Jangan kayak gitu, jangan duduk di depan pintu nanti jodohnya susah gitu-gitu. Jadinya ya mau gak mau percaya sih, karena banyak juga yang menurut aku kayaknya bisa masuk akal gitu. Aku nggak percaya sama mitos. Tidak, saya tidak percaya sama mitos karena yang namanya juga mitos nggak relevan aja. Kalau gue sih kurang percaya sama hal-hal mitos gitu ya, karena itu kan kepercayaan dulu gitu. Ya udah. Karena menurutku pribadi mitos itu tuh kayak cara orang zaman dulu, cara orang tua zaman dulu buat nakut-nakutin anaknya biar nggak ngelakuin hal itu gitu loh. Antara percaya nggak percaya sih. Mungkin kalau misalnya lebih percaya itu kayak ngikutin aturan dari orang tua aja, selagi masih buat kebaikan kita ya udah ikutin aja. Kalau untuk melanggar secara sadar, gue mungkin nggak pernah ya. Tapi kalau tidak sadar ya pernah dan sering pastinya. Kalau misalnya mitos itu bikin ada kesialan atau hidupnya jadi nanti punya kesialan tertentu, kayak gue nggak berani deh. Ya gue udah pernah langgar mitosnya pun ya alhamdulillah nggak kejadian apa-apa. Sejauh ini mitos yang ku denger yang bisa bikin hidup sial itu nabrak kucing. Aku nggak bakalan berani nabrak kucing. Berani aja, karena nggak mungkin sial juga sih kalau menurut gua. Berani aja, soalnya kan ya hari sial nggak ada yang tahu ya, jadi ya udah ikutin aja. Kalau misalnya itu ngelanggar ya udah. Sejujurnya kadang-kadang ada yang aku langgar, ada yang enggak. Berarti aku berani ya masuk kayak. Cuma kalau emang mitos itu menurut aku nggak jelas. Belum pernah sih sama sekali ngerasain mitos yang benar-benar benar gitu. Sejauh ini aku nggak pernah denger sih. Tidak pernah. Karena kalaupun ada cerita itu mungkin kayak suatu kebetulan aja yang pas lagi kejadian, pas lagi ada mitos tersebut, jadinya kayaknya beneran ada. Padahal enggak. Mungkin aku lebih sering dengar ke ini sih, kayak jangan pernah ngasih baju sama pasangan kayak gitu ya, takutnya itu bakal putus. Tapi ternyata enggak sih, enggak putus, biasa aja. Enggak pernah dengar mitos yang benar-benar kejadian di hidup gue tuh nggak pernah. Pernah. Sebenarnya benar atau enggaknya gue belum bisa pastiin. Tapi kalau pernah mendengar mitos tuh gue kayak ini nih contohnya. Cuman yang absurd itu nggak boleh main payung, buka payung dalam rumah. Paling absurd, gue setuju sama Kak Dapa yang buka payung di dalam rumah, yang katanya bakal kena petir di dalam rumah. Padahal kan ada anti petir di atas rumah ya, gimana? Yang paling absurd sih kayak nggak boleh keluar malam ya, katanya nggak boleh keluar malam, nanti takutnya diikutin. Mitos bersiul di malam hari sama nyapu di malam hari. Kayak katanya kan nggak boleh ya manggil gitu. Nggak pernah aku lakuin sih, tapi kayak yang serem aja gitu kayaknya. Kalau untuk yang paling absurd aku nggak terlalu percaya ya, soalnya kayak antara percaya nggak percaya, tapi kayak udah biasa aja, jalanin aja gitu. Yang katanya nyapu kalau nggak bersih calonnya brewokan. Ini menurut aku absurd, tapi sampai sekarang aku juga suka mikir apa bener ya gitu. Menurut aku mitos yang kalau kata orang tua aku, kalau kita nyapu gak bersih nanti suaminya brewokan. Kayaknya mitos-mitosnya ya standar-standar aja sih, nggak ada yang bikin gue heran. Kayak ya udah. Tidak ada, karena di rumah saya semua tidak percaya mitos. Keluarga aku sih emang sebenarnya nggak ada yang percaya sama hal-hal mitos gitu ya guys. Jadi ya paling waktu kecil pernah bilang
kalau pulang maghrib nanti dibawa genderuwo, itu doang sih. Oh ini kali ya, kalau maghrib kali ya. Jadi kayak biasanya tuh kalau maghrib gue selalu harus tutup pintu, terus matiin TV, terus nggak boleh tiduran karena lagi maghrib kan. Katanya sih kalau pintunya dibuka ada hantu apa gitu yang akan masuk karena maghrib itu yang selalu diomongin. Kalau buka payung di dalam rumah itu nggak boleh, katanya nanti rumahnya kebakaran. Aku dari kecil tuh nggak boleh buka payung dalam rumah. Terus kalau yang buang air panas di saluran air itu katanya kan saluran air itu kan kotor, tempatnya jin. Jadi kita nggak boleh sembarangan buang air. Kalaupun memang harus buang air panas di situ, katanya tuh harus bilang permisi atau bismillah atau apa gitu. Pokoknya nggak boleh langsung buang, nanti marah jin-jin yang di situ. Nah, kalau ini lebih ke tentang kehamilan ya. Soalnya aku punya kakak nih, dia udah ngelahirin, udah punya anak, dan sering nasihatin kalau misalnya nanti kedepannya kalau aku udah punya anak itu di kepala bayinya itu dikasih cermin gitu, sama di bawah bantalnya kasih bawang putih sama gunting. Katanya sih biar nggak dipeluk sama kuntilanak sih. Duduk di depan pintu. Katanya kalau duduk di depan pintu nanti jodohnya susah. Sampai sekarang aku kayak suka takut gitu kalau duduk di depan pintu. Oke, terima kasih buat para mitos mania. Thank you udah nonton guys. Kalau misalnya kalian nggak percaya sama mitos-mitos, nggak apa-apa banget, nggak usah dilakuin. Jadi kayak kalau emang nggak mau ngelakuin, nggak usah dilakuin sekalian. Kamsahamnida. Terima kasih yang udah nonton Let's Talk. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa kalau misalkan kalian ada yang mau Kak Let's Talkin ini dong, boleh langsung di komen-komen aja di bawah. Thank you all. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Seperti biasa jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!